Malam itu hujan turun lagi. Iya, memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku Derva. Malam itu jam 10, aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari untuk menghindari padatnya kendaraan bermotor, macetnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu pergi ke Jakarta karena aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya aku pergi sendiri menggunakan bis kota. Pada malam hari, keadaan bus sangat ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis, dan di sebelahku adalah seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang permisi. Aku merasa ada yang aneh dengan pemuda ini. Jujur saja, jika dibilang aku takut, ya aku memang takut karena belum pernah melihat orang aneh seperti ini. Namun aku coba singkirkan perasaan takutku agar perjalananku terasa nyaman. Sepanjang perjalanan aku mendengarkan lagu yang kuputar melalui headphone agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun tiba-tiba aku pun tertidur, dan ketika bangun kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wajar jika perjalananku memakan banyak waktu karena jarak tempat kerjaku ke Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika kulihat sekeliling bis, ternyata bis sudah sangat sepi, termasuk yang berada di sebelahku tadi, dan kini sudah tidak ada. Yang kulihat hanya sopir dan keneknya. Akhirnya aku pun mendekati mereka berdua. "Bang, ini penumpang pada kemana?" tanyaku penasaran pada keneknya. "Pakai nanya ya, pada turunlah," jawab kenek itu jodek. "Pada turun gimana emang bang? Kok langsung sepi gini?" tanyaku.
kepo banget sih lu deh, ya pada turun di tempatnya masing-masing lah, sahutnya. Kepo mah yang buat ngebajak sama pulang ucapku. Somplak lu mah, kepo ucapnya salah. Setelah itu aku kembali duduk di tempatku, dan tak berapa lama aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bis, aku melihat ke dalam bis itu melalui jendela bis, dan ternyata kulihat banyak orang yang berada di dalam bis itu. Aku seketika terkejut karena selama tadi aku di dalam bis, keadaan bis itu sangat sepi dan tidak ada penumpang lain di dalam bis itu kecuali aku, kenek, dan sopir itu. Sementara ku singkirkan pikiran aneh yang membuatku takut, kulihat jam tanganku, sekarang sudah jam 12 malam dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku memilih untuk berjalan kaki ke rumah nenekku karena jaraknya cukup dekat dengan tempatku turun dari bis tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai ke rumah nenekku, aku melihat seorang tukang sate pikul yang berjalan ke arahku. Dia membunyikan kentongannya untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang tidak terlihat samar bagiku karena penerangan di sana sangat minim. Namun aku mengenali perawakannya dan persis memang dia mirip dengan orang yang duduk di sebelahku pada saat di bus tadi. Karena penasaran dan perutku memang sudah lapar, aku pun memanggilnya. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 tusuk sate dan memakai lontong. Maklumlah karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit lebih kecil. Pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya. Dia memang orang yang duduk di sebelahku pada saat di bis tadi. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama seperti tadi. Dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepadaku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Aku ingin lari, namun aku sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya, itu bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika aku pun berteriak sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya tampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai kepadaku tanpa
basa-basi lagi. Aku langsung berlari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang kupunya. Untung saja aku segera sampai ke rumah nenekku. Setelah masuk ke rumah nenekku, ternyata semua orang telah menungguku. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh yang kualami tadi, dan mereka semua nampak heran karena setahu mereka tidak ada bus berhenti di tempat aku turun tadi, karena memang bis tadi tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku untuk bisa mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka jemput. Namun tidak ada balasan dariku, dan ternyata aku baru sadar sedari tadi handphoneku tidak ada sinyal. Dan aku ingat aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat kulihat kembali dan kutunjukkan kepada semuanya, ternyata karcis itu berubah menjadi daun. Keesokan harinya aku membaca koran dan mendapat berita tentang bis yang terguling dan membentang pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama pada aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bus itu tidak ada yang selamat kecuali supir dan keneknya. Bus itu terguling karena jalanan yang licin dan sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengemudikan bus secara benar. Sekarang aku baru mengerti, semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu hantu tukang sate pikul itu semalam. Apakah orang yang duduk di sebelahku di bis adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan pertanyaan itu hingga kini.